she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race that I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Kabar buruk bagi Persib pasca menang atas Western Sydney Wanderers. 3 pemain Persib Bandung mengalami cedera setelah pertandingan melawan Western Sydney Wanderers, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Pada laga ini Persib sukses mencatatkan kemenangan dengan skor 1-0. Namun, hasil positif ini harus dibayar mahal dengan cederanya Mark Klok, Patricio Matricardi, dan Ramon Tang. Dengan waktu yang mepet menuju Super League 2025/2026 tentu ini bukan kabar yang baik. Maung Bandung ingin turun dengan kekuatan terbaik untuk laga perdana musim depan. Pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan, kondisi Ramon cukup parah. Dia harus mendapatkan penanganan serius setelah dipastikan cedera. Ini yang membuat mereka harus bergerak cepat agar cederanya tidak semakin parah. Dia harus dibawa ke rumah sakit, kata Bojan Hodak. Bojan mengakui bahwa laga melawan Western Sydney berjalan ketat. Ini sesuai dengan target mereka agar pemain bisa mendapatkan pemanasan sebelum bertarung di kompetisi. Menurutnya, masih banyak aspek yang harus diperbaiki, dan masih ada waktu untuk melakukan evaluasi. Ini yang saya inginkan karena kami bermain melawan tim yang lebih bagus untuk bisa menyamai level mereka. Kedepannya jika bertemu dengan tim yang ada di bawah mereka, maka kami akan lebih mudah memainkannya, tutupnya. Sementara itu, Persib akan menjalani laga perdana di Super League pada tanggal 9 Agustus melawan Semen Padang. Mereka akan datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal. Sebelumnya, Maung Bandung sudah melaksanakan pemusatan latihan dan beberapa kali laga uji coba di Thailand. Plus dan minus penampilan Persib saat hadapi Western Sydney. Persib Bandung berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas tamunya Western Sydney Wanderers dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, malam. Namun kemenangan ini bukan tanpa catatan. Pengamat sepak bola sekaligus analis permainan Persib, Indra Jaya menilai, laga tersebut lebih banyak menjadi ujian pertahanan ketimbang unjuk kekuatan kolektivitas. Ia menyebut laga berlangsung tidak terlalu atraktif, dengan dominasi serangan lebih banyak datang dari tim tamu. Ya, ngantuk juga, karena semalam memang sepertinya Persib sedang dicoba kekuatan pertahanan mereka. Lebih banyak diserang dan hanya punya beberapa peluang, ujar Indra saat dihubungi, Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025. Indra menyebut, permainan seperti ini mencerminkan ciri khas Persib di bawah Bojan Hodak, tidak begitu mendominasi, tapi efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada. Tapi itulah cirinya Persib, tak banyak kuasai bola dan peluang, tapi bisa memenangkan pertandingan karena punya efektivitas, katanya. Soal hasil pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand, Indra menilai chemistry tim belum terlihat maksimal dalam laga ini. Menurutnya, lawan yang dihadapi terlalu kuat sehingga upaya membangun koneksi antar pemain masih terbatas, terutama saat menyerang. Belum terlihat, mungkin kalau kualitas lawannya di bawah, bisa kelihatan sejauh mana teamwork yang sudah dilatih di Thailand, karena kualitas lawannya bagus, jadi untuk memperlihatkan chemistry cukup kesulitan, terutama dalam menyerang, ujarnya. Meski begitu, ia menilai laga ini penting sebagai tes mental dan strategi jelang kompetisi resmi, sebab lawan yang dihadapi yakni Western Sydney, berada di atas level rata-rata tim Liga Indonesia. Kemenangan ini penting untuk kepercayaan diri, tapi Bojan pasti tahu, masih banyak yang harus diperbaiki, terutama di lini tengah dan penyelesaian akhir, pungkasnya. Komentar Western Sydney Wanderers seusai dikalahkan Persib Bandung.
Klub asal Australia Western Sydney Wanderers menelan kekalahan 0-1 saat melawan Persib Bandung dalam laga uji coba internasional, Pesta Biru, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Wanderers menatap laga ini dengan serius, sebab mereka tengah dalam pramusim menjelang musim baru kompetisi A-League. Pelatih Western Sydney Wanderers, Alen Stajcic mengaku puas dengan performa anak asuhnya, meski mereka tidak menang. Laga uji coba ini guna melihat performa tim menatap musim kompetisi yang dimulai sebentar lagi. Menurutnya, dalam beberapa situasi, timnya bermain bagus. Pemain mampu menekan dan mengancam tuan rumah. Namun beberapa peluang yang terjadi belum berbuah menjadi gol. Ada beberapa situasi tim bisa tampil jauh lebih klinis. Ada beberapa momen sebenarnya kami bisa memenangkan pertandingan, kata Stajcic dalam konferensi pers pasca laga. Di babak kedua, Wanderers coba membuat perubahan, tetapi lagi-lagi modifikasinya belum membuahkan hasil. Anak asuhnya justru harus kebobolan di menit 60. Tendangan jarak jauh William Marsilio tepat sasaran masuk ke gawang yang dijaga Lawrence Andrew. Kemudian ada situasi yang berbeda. Rasanya kedua tim juga main dengan lebih baik, ucapnya. Kata Bojan Hodak setelah Persib Bandung kalahkan Sydney Wanderers. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan timnya mendapatkan pelajaran berharga seusai menghadapi Western Sydney Wanderers pada pertandingan persahabatan, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Bojan Hodak menjelaskan pelajaran yang didapat oleh Persib Bandung adalah bagaimana menghadapi tim yang selevel atau bahkan di atas mereka. Pada 30 menit awal kami memang sedikit tertekan oleh mereka dengan permainan yang cukup bagus. Mereka tidak banyak memberi banyak ruang untuk kita. Ada pressure yang tinggi juga dari mereka, kata dia, dikutip dari laman klub. Pada pertandingan menghadapi Western Sydney Wanderers, Persib Bandung mampu keluar sebagai pemenang berkat gol sematawayang yang dicetak oleh William Marsilio. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu melanjutkan jika pertandingan menghadapi Western Sydney Wanderers akan menjadi bekal berharga untuk Persib Bandung yang akan mengarungi dua kompetisi, yakni BRI Super League dan AFC Champions League 2. Ya, tentunya ini yang saya harapkan. Melakukan uji tanding dengan tim yang levelnya berada di atas kita. Ini supaya level kita terus mengalami peningkatan dan bisa mendeteksi kekurangan-kekurangan yang ada, kata Bojan. Ini yang harus kami perbaiki. Kami betul-betul mendapatkan apa yang diharapkan dari sebuah hasil uji tanding di malam ini, kata mantan pelatih PSM Makassar tersebut. Setelah menghadapi Western Sydney Wanderers, Persib Bandung dijadwalkan akan melakoni pekan perdana BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, tanggal 9 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sepekan berselang, Persib Bandung akan bermain pada babak play-off kualifikasi AFC Champions League 2, ACL 2, menghadapi Manila Tiger yang direncanakan dilangsungkan tanggal 13 Agustus tahun 2025. Mengenal Blitzchurler, tendangan indah William Marsilio yang bikin Persib tekuk raksasa Australia. Suasana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, benar-benar memanas pada Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, malam. Dalam laga uji coba internasional menghadapi Western Sydney Wanderers FC, para pendukung Persib Bandung atau Bobotoh dikejutkan oleh sebuah momen yang sulit dilupakan, gol menawan yang dicetak William Marsilio. Gol tunggal yang lahir dari kaki gelandang asal Brasil tersebut menjadi penentu kemenangan tipis 1-0 untuk Maung Bandung. Tidak hanya menjadi pembuka skor, sepakan jarak jauhnya itu juga meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton yang memadati stadion. Menariknya, gol itu dilakukan dengan teknik yang akrab disebut sebagai tendangan Blitzchurler. Sepakan indah ini meluncur dari luar kotak penalti, berputar dengan efek melengkung yang nyaris mustahil dijangkau kiper lawan. Namun,
Sebenarnya apa itu tendangan Blitzschurler? Istilah ini sudah populer di kalangan penggemar game sepak bola seperti eFootball dan PES Mobile. Konsepnya terinspirasi dari gaya eksekusi pemain legendaris, salah satunya Alessandro Del Piero. Kata blitz sendiri merujuk pada unsur kecepatan dan kejutan, yang kerap membuat lawan tak siap menghadapi datangnya tembakan. Tendangan ini biasanya dieksekusi dengan cepat dari luar kotak penalti, sementara Churler menunjukkan arah bola yang dibuat melengkung dengan memanfaatkan bagian dalam kaki, sehingga bola berbelok tajam menuju gawang. Teknik ini membuat bola sulit ditebak arahnya oleh penjaga gawang, apalagi jika diarahkan ke sudut gawang. Bukan hal mengejutkan jika sepakan Marsilio langsung menyedot perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh. Berbagai komentar pun bermunculan di media sosial, memuji aksi spektakulernya. Sosok William Marsilio, idola baru bobotoh. William Marsilio lahir di Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 31 Agustus tahun 1996. Saat ini, pemain berusia 28 tahun tersebut dikenal sebagai gelandang serang yang memiliki kemampuan teknis mumpuni. Sebelum berseragam Persib, ia sempat memperkuat Arema FC. Di klub lamanya itu, Marsilio mencatat 19 penampilan dengan kontribusi 5 gol, 6 assist, dan total waktu bermain 1271 menit. Persib Bandung resmi memperkenalkannya sebagai bagian dari skuad pada tanggal 25 Juni tahun 2025. Statusnya langsung menambah optimisme pendukung, apalagi dengan performa impresifnya di lapangan. Pujian pelatih Western Sydney untuk Persib Bandung. Western Sydney Wanderers harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, malam. Meski kalah, pelatih Western Sydney, Alen Stajcic, menyebut pertandingan berjalan seimbang dan penuh kualitas dari kedua tim. Ia juga menyoroti beberapa peluang emas yang gagal dimaksimalkan timnya. Ada beberapa situasi tim bisa tampil jauh lebih baik. Ada beberapa momen sebenarnya Western Sydney Wanderers bisa menangkan pertandingan, tapi kemudian ada situasi yang berbeda. Rasanya kedua tim juga main dengan lebih baik, ujar Allen. Stajcic juga memberi pujian kepada sejumlah pemain Persib yang menurutnya tampil menonjol. Di antaranya dua pemain lokal Persib Mark Klok serta Beckham Putra dan rekrutan baru Maung Bandung Lucho Goicoechea. Pemain yang menarik di laga adalah Lucho Goicoechea dan Mark Klok. Kalau pemain lokal nomor 7, Beckham Putra, ucapnya. Sementara itu, pemain Western Sydney Wanderers, Costa Barbarouses, menilai laga kontra Persib menjadi pengalaman berharga bagi timnya sekaligus memberikan gambaran soal kekuatan klub asal Indonesia yang saat ini tengah naik daun. Terima kasih kepada Persib sudah memberikan kesempatan untuk international friendly, untuk memberikan mereka dapat lawan ketimbang mereka biasa bertanding. Tadi juga memberikan banyak pengalaman pertandingan yang berbeda dibanding yang biasa mereka lakukan, kata Barbarouses. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa berdasarkan penampilan malam tadi, tak heran jika Persib mampu menjadi juara 2 musim beruntun di Liga Indonesia. Berdasarkan pertandingan tadi, ya wajar kemudian Persib jadi back-to-back champions di Indonesia, tandasnya. Persib dapat pelajaran berharga seusai hadapi Western Sydney Wanderers. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan timnya mendapatkan pelajaran berharga seusai menghadapi Western Sydney Wanderers pada pertandingan persahabatan, Sabtu. Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, Bojan menjelaskan pelajaran yang didapat oleh Persib Bandung adalah bagaimana menghadapi tim yang selevel atau bahkan di atas mereka. Pada 30 menit awal kami memang sedikit tertekan oleh mereka dengan permainan yang cukup bagus. Mereka tidak banyak memberi banyak ruang untuk kita. Ada pressure yang tinggi juga dari mereka, ungkap Bojan. Pada pertandingan menghadapi Western Sydney Wanderers,
Persib Bandung mampu keluar sebagai pemenangan berkat gol sematawayang yang dicetak oleh William Marsilio. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu melanjutkan jika pertandingan menghadapi Western Sydney Wanderers akan menjadi bekal berharga untuk Persib Bandung yang akan mengarungi dua kompetisi, yakni BRI Super League dan AFC Champions League 2. Ya, tentunya ini yang saya harapkan. Melakukan uji tanding dengan tim yang levelnya berada di atas kita. Ini supaya level kita terus mengalami peningkatan dan bisa mendeteksi kekurangan-kekurangan yang ada. Jelas Bojan. Ini yang harus kami perbaiki. Kami betul-betul mendapatkan apa yang diharapkan dari sebuah hasil uji tanding di malam ini, tutup mantan pelatih PSM Makassar tersebut. Setelah menghadapi Western Sydney Wanderers, Persib Bandung dijadwalkan akan melakoni pekan perdana BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, 9/8, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sepakan berselang, Persib Bandung akan bermain pada babak play-off kualifikasi AFC Champions League 2, ACL 2, menghadapi Manila Tiger yang direncanakan dilangsungkan tanggal 13 Agustus tahun 2025. Bobotoh soroti 9 pemain anyar Persib Bandung usai duel Western Sydney, pujian hingga drama di GBLA. Persib Bandung kembali menjadi perbincangan hangat usai menundukkan Western Sydney Wanderers dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Penampilan skuad asuhan Bojan Hodak menuai banyak komentar, terutama terkait performa 9 legiun asing anyar yang memperkuat Maung Bandung di musim 2025/2026. Laga kontra tim asal Australia tersebut berjalan sengit, namun Persib berhasil memecah kebuntuan di menit ke-60. Gol sematawayang lahir dari kaki William Marsilio yang semakin menegaskan perannya sebagai motor serangan baru Maung Bandung. Begitu peluit panjang berbunyi, lini komentar media sosial resmi Persib langsung dipenuhi bobotoh. Mayoritas membicarakan penampilan para pemain asing, dengan sorotan utama mengarah pada dua nama yang berhasil memikat hati pendukung, William Marsilio dan Berginho. Tak hanya bobotoh, legenda Persib Bandung era 90-an juga ikut memberikan respons. Kolom komentar unggahan hasil pertandingan di Instagram klub menjadi arena banjir dukungan. Selain dua bintang utama, nama Frans Putros yang baru resmi diperkenalkan juga sempat ikut mencuri perhatian. Sementara pemain lain seperti Julio Cesar, Patricio Matricardi, William Barros, Luciano Goicoechea, dan Adam Perzibek relatif minim sorotan. Nasib kurang beruntung dialami Ramon Tang. Striker anyar tersebut harus ditarik keluar di babak pertama akibat cedera mendadak dan posisinya digantikan oleh William Barros. Performa keseluruhan 9 pemain asing ini di Super League 2025/2026 menjadi hal yang ditunggu-tunggu bobotoh. Pertandingan yang awalnya bersifat uji coba berubah panas, terutama melibatkan Berginho. Pemain asal Brasil ini tercatat 3 kali terlibat adu argumen dengan punggawa Western Sydney. Meski tensi tinggi, Berginho tetap tampil impresif, menciptakan peluang emas, dan bermain penuh 90 menit. Kiper anyar Adam Perzibek masuk menggantikan Teja Paku Alam di babak kedua. Berbeda dengan Teja yang sempat melakukan penyelamatan krusial pada babak pertama dari situasi one-on-one, Adam relatif tanpa tekanan. Data Sofascore.com menunjukkan tidak ada tembakan tepat sasaran dari Western Sydney di paruh kedua. Keunikan lain tersaji ketika Rezaldi dan Hamra Hehanusa bermain bersama di lini belakang di babak kedua. Kombinasi kakak adik ini membawa memori bobotoh ke era sebelumnya ketika pasangan bersaudara pernah mengisi skuad Persib. Daftar duet kakak beradik yang pernah membela Persib. Kejadian unik terjadi di penghujung laga, bek Western Sydney Wanderers, diduga Alukuol, terlihat panik saat ditekan pemain Persib di area pertahanan sendiri. Tanpa melihat posisi kiper Jordan Holmes,
Umpan back pass-nya justru hampir berbuah petaka, beruntung bola tidak masuk ke gawang sendiri. Salah satu momen terbaik datang dari gol William Marsilio. Berawal dari umpan silang yang ditepis kiper lawan, bola jatuh di kakinya. Dengan kontrol matang, Marsilio melepas tendangan plasing akurat yang menggetarkan jala gawang di menit ke-59, mengukuhkan keunggulan Persib 1-0. Drama lain datang dari cedera Ramon Tang di menit ke-37. Penyerang anyar tersebut mendadak terjatuh di garis tengah lapangan dan tak mampu melanjutkan permainan. Belum ada kepastian penyebab cedera, namun posisinya segera digantikan William Barros. Dengan berbagai dinamika tersebut, laga uji coba kontra Western Sydney bukan hanya memberikan kemenangan, tetapi juga membawa sederet cerita menarik yang membuat bobotoh tak sabar menanti kiprah Maung Bandung di kompetisi resmi musim ini. Skuad Persib belum final, berpeluang tambah pemain lagi jelang Super League 2025/2026. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, memberikan sinyal akan ada tambahan pemain asing baru. Persib baru saja menjalani laga uji coba melawan tim asal Australia Western Sydney Wanderers, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Pada laga ini mereka sekaligus memperkenalkan skuad yang akan bertarung di Super League 2025/2026. Total ada 31 pemain dengan 9 nama masuk slot pemain asing. Kondisi ini membuat Maung Bandung bisa menambah 2 nama pemain asing sesuai aturan musim depan. Aditya Putra Herawan menjelaskan, semua keputusan tergantung dengan penilaian pelatih Bojan Hodak. Dia yang akan bertanggung jawab penuh dengan kondisi skuad musim depan. Nantinya, hasil pertandingan uji coba melawan Western Sydney akan jadi salah satu bahan pertimbangan. Pihak manajemen juga terbuka dengan peluang ini, tergantung kebutuhan Bojan. Tapi nanti kita akan diskusi setelah pertandingan ini, lawan Western Sydney, untuk melihat apakah kita masih butuh pemain, kata Aditya Putra Herawan. Maung Bandung tentu ingin bisa memaksimalkan skuad yang ada. Apalagi, mereka dalam misi untuk mempertahankan dominasi di Super League. Persib juga ingin bisa memberikan yang terbaik di kancah Asia nanti. 2 pemain asing bisa saja jadi solusi agar tim pelatih memiliki banyak opsi di lapangan. Jadi nanti kita harus disesuaikan kebutuhan. Apakah kita membutuhkan 2 pemain asing ini atau tidak, tutupnya. Dalam kesempatan berbeda, Bojan juga menanggapi positif wacana ini. Namun, dia ingin hati-hati dalam menentukan pemain baru yang akan merapat. Mereka harus sesuai dengan kebutuhan tim dan siap memberikan segalanya di lapangan. Waktu adaptasi yang pendek akan jadi tantangan utama saat 2 pemain asing baru benar-benar merapat nanti. Bursa transfer sendiri masih terbuka pada pekan-pekan awal Super League. Pecundangi klub Juan Mata, Persib PD tatap Super League 2025/2026. Persib Bandung sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas Western Sydney Wanderers, WSW, dalam laga persahabatan internasional bertajuk Pesta Biru, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu malam, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Meski berstatus tuan rumah, Persib sempat tertekan di awal laga. Western Sydney, tim peringkat 4 A-League musim lalu yang dibela Juan Mata meski ex-pemain Manchester United itu absen di laga ini, nyaris membuka skor pada menit ke-9 melalui sepakan Anthony Pantaspoulos yang membentur tiang gawang Teja Paku Alam. Tekanan tim tamu yang agresif membuat lini belakang Persib, diperkuat debutan Julio Cesar dan Frans Putros, harus bekerja keras. Namun, setelah menit ke-20, Persib mulai menemukan ritme. Serangan balik cepat Berginho pada menit ke-30 nyaris membuahkan gol. Tetapi tendangannya berhasil diblok kiper WSW, Lawrence Thomas. Babak pertama berakhir tanpa gol. Dengan kedua tim bermain hati-hati, memasuki babak kedua, Persib tampil lebih dominan, menguasai penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang.
WSW kembali mengancam melalui tendangan bebas Steven Ugarkovic pada menit ke-51. Namun bola kembali menghantam tiang gawang yang kini dijaga Adam Persibek. Momen krusial tiba di menit ke-60, ketika William Moreira da Silva melepaskan tendangan melengkung spektakuler dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut gawang, tak mampu dihentikan Thomas, dan memecah kebuntuan untuk Persib. Gol tunggal Moreira menjadi penentu kemenangan, meski kedua tim terus berusaha menciptakan peluang hingga menit-menit akhir. Hingga peluit panjang berbunyi di menit ke-87, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Persib. Bojan Hodak mengaku sangat senang dengan hasil laga persahabatan internasional melawan Western Sydney Wanderers. Pada 30 menit awal kami memang sedikit tertekan oleh mereka dengan permainan yang cukup bagus. Mereka tidak banyak memberi banyak ruang untuk kita. Ada pressure yang tinggi juga dari mereka, kata Hodak dalam sesi konferensi pers usai laga. Hodak melanjutkan, laga persahabatan dengan tim peraih juara Liga Champions Asia 2014 ini menjadi bekal yang bagus bagi timnya untuk mengarungi dua ajang bergengsi di musim 2025/26 nanti. Ya, tentunya ini yang saya harapkan, melakukan uji tanding dengan tim yang levelnya berada di atas kita. Ini supaya level kita terus mengalami peningkatan dan bisa mendeteksi kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang harus kami perbaiki. Kami betul-betul mendapatkan apa yang diharapkan dari sebuah hasil uji tanding di malam ini, pungkasnya. Persib optimistis tatap liga usai menang lawan Western Sydney. Persib Bandung berhasil memenangkan laga persahabatan melawan Western Sydney Wanderers, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, malam. 1 gol William Marsilio pada menit ke-60 berhasil membuat Pangeran Biru sumringah di kandang sendiri. Pelatih Bojan Hodak mengatakan, permainan tim ini mampu mengimbangi Western Sydney Wanderers yang sebenarnya level mereka di atas Persib, dari cara bermain, bertahan, dan melakukan serangan jelas lawan tampil baik selama pertandingan. Namun, Persib mampu tampil baik dan bisa menahan setiap gempuran lawan. Kini kami bisa menghadapi siapapun di liga kami, Indonesia, ujar Bojan usai pertandingan. Dia menuturkan, dalam laga ini Persib sebenarnya kesulitan khususnya pada menit awal. Namun, setelah 30 menit babak pertama lawan memberikan sedikit ruang dan ini menjadikan para pemain mampu berkreasi sampai ada beberapa peluang dalam mencetak gol. Semuanya bagus, bagus juga bisa menang untuk kepercayaan diri. Satu-satunya masalah adalah Ramon cedera dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Kami belum tahu seberapa parah kondisinya tapi saya harap itu tidak terlalu serius, kata dia. Hasil ini, lanjutnya, memperlihatkan bahwa Persib seharusnya bisa tampil lebih baik ketika tanding dengan lawan di bawah level Western Sydney Wanderers. Terlebih sebelumnya Maung Bandung sudah melakukan pelatihan bersama di Thailand dan bertanding dengan 3 tim di sana. Ini yang saya inginkan karena kami bermain melawan tim yang lebih bagus untuk bisa menyamai level mereka. Kedepannya, jika bertemu dengan tim yang ada di bawah mereka maka kami akan lebih mudah memainkannya. Pelatih asal Kroasia ini menyebut bahwa Persib sekarang sudah berada di level Elite Champions. Maka ujian sebenarnya Persib tahun ini adalah bermain di kualifikasi AFC, agar bisa terus melaju di kancah internasional. Saya sudah punya gambaran di pikiran saya, siapa yang akan bermain. Tapi saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya ingin di setiap posisi minimal ada 2 pemain, yang kualitasnya sama. Jadi menjawab pertanyaan ini, saya sudah tahu siapa pemain yang akan mengisi 11 pemain pertama, papanya. Sementara itu, kiper Persib Teja Paku Alam menuturkan, laga menghadapi WSW yang memiliki kualitas lebih baik banyak memberikan manfaat bagi Maung Bandung menjelang kompetisi musim baru bergulir. Ya, tentunya ini sangat bagus untuk modal kami menuju kompetisi dan AFC Champions League 2 nanti. Bermain dengan tim bagus membuat kami menjadi lebih teruji, kata Teja dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Karena itu,
Kiper bernomor punggung 14 ini merasa optimistis menatap musim baru bersama Pangeran Biru. Semoga hasil dari uji tanding ini memberikan dampak positif untuk kami di kompetisi nanti dan juga Persib kembali meraih hasil terbaik di musim ini. Tegasnya, Persib akan memulai perjuangannya di Liga Super 2025/26 dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 9 Agustus tahun 2025 mendatang.